Lukas pasal yang pertama ayat 1-25. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Pada zaman Herodes Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria, mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Oke, shalom semuanya. God bless ya, Tuhan Yesus berkati. Nah, kita lanjut lagi nih tentang Zakaria. Oh, indah sekali kisah Zakaria ini, saudaraku. Apa yang dikerjakan Zakaria, apa yang dikerjakan Tuhan, itu sebuah patokan panutan yang benar-benar harus kita pelajari, saudaraku. Karena itu indah sekali dan hasilnya itu besar dan abadi. Cuman gara-gara
Zakaria bertekun dalam doa, dalam tekanan aib yang sangat lama puluhan tahun. Dan Tuhan setting, atur segala sesuatu dengan indah. Dan pada waktunya Tuhan jawab dosa Zakaria. Itu ada yang langsung terjadi ketika Zakaria bisu. Lalu semua diterangkan Tuhan dengan detail, saudaraku. Cuman kematian Yohanes Pembaptis saja yang enggak diberitahu. Bagaimana kekuatan doa ketekunan di dalam tekanan kesengsaraan yang Zakaria alami itu aib. Tuhan hadir jawab. Jawaban Tuhan mengangkat aib. Lalu hasil diberikan anak laki-laki. Dan bagiannya cuma memberi nama. Itulah jalan orang-orang yang percaya, yang mau belajar dari Zakaria. Dan malaikat itu terangkan dengan detail yang sudah terjadi, sudah jadi. Karena memang perjalanan Yohanes Pembaptis seperti itu. Kisah Zakaria ini luar biasa mujizatnya sebetulnya, saudaraku. Yaitu mujizat nubuatan atau perkataan Allah untuk masa yang akan datang. Yang walaupun dibarengi ada yang namanya Zakaria tidak percaya. Lalu mengajukan perbantahan dan kesaksian. Langsung ditegur sama Tuhan. Tapi dalam teguran, oleh karena ketekunan Zakaria, dalam teguran itu malah menyatakan Zakaria ini bertemu dengan yang ilahi. Malah teguran bisu itu menyatakan pribadi Zakaria yang luar biasa. Tidak mempengaruhi hubungannya terhadap istrinya. Contoh harus kita ikuti pribadi Zakaria, saudaraku. Apapun yang terjadi, gak boleh mempengaruhi kita dengan hubungan orang lain. Gak usah disangkut-sangkutin, dikait-kaitkan. Zakaria cuman menghadap Tuhan, berhadapan sama Tuhan, lalu mendapat teguran. Zakaria pun menerimanya, selain menerima jawaban Tuhan, berkat Tuhan. Dan itu tidak mempengaruhi. Zakaria itu menanti. Rasa percaya berbeda. Dan semuanya jadi. Mari, hari ini kita belajar detailnya perkataan Tuhan. Dari malaikat Gabriel untuk Zakaria. Tolong ditayangkan ayat 14 mungkin ya. Ayat 14. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Ayat 15. Sebab ia, Yohanes, akan besar di hadapan Tuhan. Yang pertama, saudara perhatikan baik-baik. Kalau saudara mau bertekun dalam doa, saudara mengingini Tuhan, saudara tetap hidup di dalam Tuhan. Walaupun saudara dalam tekanan itu, ketika saudara mendapat jawaban Tuhan, sebetulnya ketika saudara sedang berdoa itu, Tuhan tahu kok tekanan itu. Tuhan sudah menyiapkan sesuatu yang luar biasa. Yang pertama, anak itu, pekerjaan itu, pelayanan itu, keluarga saudara, apapun yang saudara ingini saya doakan, yang mandul, yang gak mungkin terjadi, bahkan sampai semua nihil, sampai Zakaria tua, itu ada di hadapan Tuhan. Jadi saudara gak mengalami di mana kalau anak-anak itu harus dimenangkan. Kalau pekerjaan harus diusahakan. Bahkan saudara cuma mengerjakan aja. Gak usah mati-matian. Ini kebenaran saudaraku. Karena penetapan Tuhan. Karena di hadapan Tuhan.
Saudara tinggal doakan, kerjakan seturut kehendak Tuhan, selesai. Di sana saudara tidak akan meninggalkan Tuhan, tidak akan meninggalkan pelayanan, tidak akan meninggalkan ibadah, tidak akan meninggalkan keluarga, segala sesuatunya tidak akan perpecahan dalam keluarga. Karena di hadapan Tuhan, bagian saudara cuman berdoa seperti Zakaria. Zakaria punya puluhan tahun jam yang berdoa rutin sama Tuhan. Pasti Zakaria lakukan. Sekali lagi, jawaban Tuhan mengabulkan permintaan Zakaria atau saudara atau saya itu di hadapan Tuhan. Sehingga dampaknya kalau itu jawaban Tuhan tidak membuat saudara jauh dari Tuhan. Karena Tuhan yang bekerja. Tidak membuat saudara meninggalkan pelayanan, meninggalkan keluarga, perpecahan keluarga, perpisahan suami istri, membawa dampak negatif, membuat saudara jahat, mencuri, membohong, menipu, mengurangkan persembahan, mengambil aset gereja. Tidak akan. Karena itu jawaban Tuhan. Walaupun saudara harus melalui dengan jalan yang panjang tekun. Dan dalam tekanan. Kalau Zakaria Aib. Selanjutnya. Yuk ayatnya ditayangkan. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Dan ia tidak akan minum anggur dan minuman keras. Saudara perhatikan ini. Kalau dari Tuhan tidak bisa dirusak manusia. Sehingga ketika saudara mengalami hal yang tidak baik dalam pekerjaan, pelayanan, oleh karena saudara sendiri yang merusaknya. Yohanes Pembaptis tidak minum anggur. Hasilnya akan benar di hadapan Tuhan. Bisnis yang benar, pelayanan yang benar, keluarga yang benar, pasangan yang benar, anak yang benar. Karena pengabdian Zakaria, Zakaria memenuhi panggilan pelayanan sebagai imam, saudara Zakaria tekun berdoa dalam tekanan yang besar, aib dan direndahkan. Tetapi sekali Allah bekerja, sekali Allah mengangkat, tidak ada yang bisa menurunkannya. Karena terlalu tinggi buat manusia. Hasilnya itu ada di hadapan Tuhan dan tidak bisa rusak. Tolong ditayangkan ayatnya. Dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Yohanes Pembaptis tidak mabok-mabokan. Tidak kepelacuran, tidak kemana-mana. Bahkan dia tinggal di hutan, makanannya adalah belalang. Belalang itu daun, saudaraku. Dan dia memakai baju, segala sesuatunya sederhana. Anak yang indah, karena Tuhan yang menyediakan. Sehingga segala sesuatu, kita harus tekun berdoa, lalu melakukan segala kehendak Tuhan. Karena Zakaria melakukan tugas keimaman. Lalu mendapatkan apa yang kita doa, kita rindukan, walaupun dalam tekanan yang lama juga. Dan itu kudus, benar, dan tidak akan rusak. Pekerjaan itu tidak akan pekerjaan yang membawa pada dosa, kelabing, merokok, masuk ke bar, padahal pelayan Tuhan. Gaul sana, gaul sini, laki dengan perempuan tidak jelas. Lalu melakukan bisnis dengan cara-cara yang kotor. Bahkan meninggalkan pekerjaan Tuhan, meninggalkan ibadah, meninggalkan pelayanan, meninggalkan tidak lagi memberikan persembahan, tidak menopang pelayanan gereja, dan sebagainya. Karena pekerjaan yang maju itu bukan dari Tuhan, itu dari iblis. Kita panutannya dengan Zakaria, yaitu Yohanes Pembaptis. Dia tidak minum anggur, tidak minum minuman keras. Langsung Tuhan sediakan yang terbaik, yang kudus. Sehingga pekerjaan yang kita terima, pelayanan kita terima, keluarga yang kita terima, anak kita terima, apapun yang kita terima, itu malah membawa kita lebih dekat lagi pada Tuhan. Karena itu dari Tuhan
dan dia akan melakukannya untuk Tuhan. Karena Yohanes Pembaptis hidupnya, selama hidupnya melakukan segala itu untuk Tuhan. Itu dari Tuhan. Pekerjaan yang membawa kita menjadi berkat buat Tuhan. Pekerjaan membawa kita malah lebih luas hubungan kita dengan namanya pelayan-pelayan Tuhan, pelayanan Tuhan. Pekerjaan yang menjadi berkat buat gereja-gereja, mungkin di desa di mana, itu dari Tuhan. Tetapi kalau menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan baik, menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan kebenaran yang Tuhan sudah tetapkan, itu dari iblis. Makin kaya tapi makin rusak. Jauh dari Tuhan, bahkan tidak menopang pelayanan lagi, tidak ambil bagian pelayanan. Itu dari iblis, bukan dari Tuhan. Sekali lagi pasti itu saudaraku. Karena kita berpanutan dengan namanya Zakaria. Perhatikan baik teman-teman yang mengharapkan sesuatu dari Tuhan. Yang saat ini di mana apapun yang dikerjakan malah membuat jauh dari Tuhan. Berdoa kembali untuk mendapatkan yang dari Tuhan. Habis itu lepaskan pekerjaan atau apapun yang bukan dari Tuhan. Yang membawa saudara pada dosa, menyeret saudara pada perbuatan-perbuatan jahat. Asal seperti itu saudaraku. Saul seperti itu. Karena gak taat sama Tuhan, akhirnya jahat. Selanjutnya. Dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Coba bayangin. Pekerjaan itu dipenuhi dengan orang-orang baik. Dipenuhi dengan orang-orang benar. Pekerjaan yang baik, barang yang benar, barang yang baik. Penuh dengan Roh Kudus sejak dari rahim ibunya. Sejak dimulai pekerjaan itu, sejak dimulai pelayanan itu, sejak dimulai memulai keluarga, sudah dimulai dengan doa. Sejak punya anak, anak itu sudah diserahkan pada Tuhan. Anak itu rajin ke sekolah minggu. Semuanya Tuhan kerjakan karena Tuhan yang memberikan. Anak itu akan penuh dengan Roh Kudus sejak dari rahim ibunya. Luar biasa sekali saudaraku. Betapa bodohnya kita kalau kita tidak lakukan ini. Cuman berharap berdoa kepada Tuhan minta. Walaupun waktunya lama dan dalam tekanan. Seakan-akan tidak mungkin. Situasi apapun tidak ada penunjang yang bisa menjadikannya. Begitu Tuhan jawab, langsung ada yang jadi dan perjalanannya luar biasa. Tetapi itu di hadapan Tuhan dan tidak bisa rusak yang membawa kita kepada Tuhan. Kurang apa yang Tuhan berikan kalau kita minta seperti Zakaria. Amin saudaraku. Lanjut lagi. Bagaimana perjalanan Yohanes menceritakan perjalanan yang saudara terima dari Tuhan. Pekerjaan, pelayanan, anak, berumah tangga, sekolah, dan sebagainya. Yuk kita lanjut yuk. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Selanjutnya perjalanan pekerjaan itu, perjalanan anak itu, perjalanan keluarga, perjalanan pelayanan itu akan membawa kemuliaan Tuhan. Membuat orang itu kagum kepada Tuhan saudara. Membuat orang itu datang kepada Tuhan saudara. Tuhan yang berbuat. Karena anak itu membawa banyak orang Israel datang kepada Tuhan. Sehingga yang kita minta dari Tuhan dengan tekun, walaupun dalam tekanan. Ketika Tuhan memberinya pada waktu yang tepat, dia memulainya lalu dia mengerjakannya, perjalanannya diceritakan dengan detail. Sampai pada titik bahwa yang saudara terima dari Tuhan, pekerjaan, pelayanan, keluarga, anak atau apapun jodoh, itu akan membawa kemuliaan, membawa banyak orang kepada Tuhan. Bukan malah menjauhkan saudara dari Tuhan. Pekerjaan saudara, keluarga yang saudara bina, anak yang saudara minta, sekolah yang saudara minta, pelayanan yang saudara minta. Itu akan membuat banyak orang mengenal Tuhan.
dari pekerjaan saudara. Beda ya, memang si bos ini hokinya ada apa? Ada banyak. Ada aja. Yang lain sepi, kenapa dia rame? Yang lain kesulitan, kena masalah, kenapa dia luput? Iya si bos, dia itu rajin ke gereja. Tuh lihat, sebentar-bentar pendeta datang doain. Pendeta datang doain tempatnya, pekerjaannya, orangnya, di rumahnya. Itu ada yang namanya doa. Pada hari tertentu, kalau kita komsel, gitu loh. Kumpul-kumpul berdoa, lalu baca kitab suci mereka. Orang ini orang beragama, orang ini soleh. Pantas aja diberkahi, hoki rezekinya banyak. Iya ya si bos ini. Aku juga mau si bos kayak si bos Lalu ada orang yang tanya, Pak, kok bisa ya Bapak seperti ini? Saudaraku, saya teringat seseorang. Ceritanya orang ini luar biasa karirnya, saudaraku. Orang ini cuma lulusan SMA, bekerja di perusahaan yang cukup besar, tapi belum terlalu besar. Yang biasa-biasa saja, dia gajinya itu cukup untuk beli soto pagi hari, dikasih air, kasih garam, soto daging, soto ayam, itu bisa dimakan 2 kali dengan istrinya ketika baru menikah. Itu gaji dia. Tetapi berjalannya waktu, saudaraku, dia menjadi milioner. Tapi tetap bekerja di perusahaan itu. Dan memang hidupnya saleh, suami istri ini, saudaraku. Dan istrinya tekun sekali berdoa, suaminya juga berdoa. Tapi karena kesibukan kerja, mereka bukan pelayan Tuhan di gereja, bukan. Tapi mereka umat Tuhan yang benar-benar sama Tuhan. Minggu tidak pernah absen ke gereja. Tidak pernah late ibadah. Istrinya apalagi ikut persekutuan di mana-mana. Dimuridkan hamba-hamba Tuhan. Tapi tidak melayani Tuhan. Enggak, bukan pelayan Tuhan. Tetapi saudaraku, Tuhan angkat keuangannya. Ada cerita begini saudaraku. Berapa kali itu saudaraku. Nah, pada suatu kali, ya sering kali ini saudaraku, bosnya itu kalau menghadapi masalah dalam pekerjaannya, pasti minta tolong sama dia. Tik, urusin Dik. Udah, ini masalah gak bisa gue selesaiin. Oh ya, dia pelajari, lalu ada aja jalan keluarnya. Yang buntu, yang pastinya hancur, itu malah menguntungkan saudaraku. Ada aja jalannya Tuhan. Sehingga gajinya sih normal aja. Kenaikannya normal sesuai jabatan saudaraku. Kalau sesuai jabatan gak bisa jadi milioner, gak bisa. Perusahaan punya standar. Walaupun posisi tinggi, paling sebulan 50 juta, 70 juta. Masih dipakai hidup, pasti nggak punya namanya rumah yang belasan miliar. Beberapa apartemen, beberapa rumah, nggak mungkin. Tapi oleh karena nggak tahu itu kata orang di luar sana rezekinya banyak, itu dia itu disertai oleh Gusti. Hoki aja. Pokok segala masalah yang diletakkan di tangan dia, kayak Yusuf. Apapun yang dikerjakan Yusuf, Tuhan buat berhasil karena tangan Tuhan atau kuasa Tuhan menyertai setiap apapun yang dilakukan oleh tangan Yusuf atau pekerjaan Yusuf. Jadi setiap yang diberikan pada orang ini selalu berhasil, malah mendapat untung perusahaan. Jadi dia itu sama bosnya mendapatkan under table. Tips, bonus sendiri, gift. Dari bosnya pribadi bukan dari perusahaan. Jadi kalau perusahaan itu mendapat keuntungan dari masalah yang gak karuan, dia mendapatkan uang, ini nih cek bawa. Itu miliaran saudara, karena bosnya diluputkan dari puluhan miliar kerugiannya.
Dan itu dia lakukan dengan cara-cara sederhana. Lulus SMA, lalu pagi sampai sore bekerja, dia ambil sekolah malam, ijazah S1-nya 2, ekonomi dan bahasa Inggris. Dia memimpin itu sarjana S2 ekonomi, MBA. Di perusahaan itu tuh bahasa orang Bandung bebelatak, saudaraku. Besar perusahaan itu. Perusahaan yang akhirnya menjadi puluhan triliun sampai 100 triliun lebih. Dan dia menurut peraturan perusahaan umur 55 harus pensiun. Big boss. Pendiri perusahaan Lauta. Ketua mafianya. Dah, enggak tahu sebutan apa. Itu membuat keputusan yang menerobos aturan yang dia juga sudah tanda tangani sendiri. Karena manajemen toh. Pokoknya Pak ini tidak bisa pensiun 55 tahun, harus pensiun umur 70 tahun. Saya perpanjang 15 tahun. Padahal yang lain 55 pensiun. Karena memang ahli generasi perusahaan itu dan ahli teknologi. Tapi anehnya satu orang ini dipertahankan bos, saudaraku. Yang semua sudah masuk generasi IT dan sebagainya. 15 tahun bukan waktu yang pendek, saudaraku. Tapi tangannya dipakai Tuhan untuk memberi hamba Tuhan, pelayanan Tuhan, anak-anak Tuhan. Dari menyekolahkan anak, menyalurkan hamba Tuhan, memberi rumah buat keluarga, dan sebagainya. Menyokong pelayanan hamba Tuhan termasuk saya. 13 tahun. Nah, setelah umur 70, otomatis dia pensiun. Putra mahkota atau pengganti big boss itu datang ke kantornya beberapa hari sebelum keputusan dibuat pensiun. Minta diperpanjang 2 atau 3 tahun. Mendampingi putra mahkota yang sudah memegang kendali perusahaan. Orang usia 70, orang jadul, perusahaan udah betul-betul IT, udah berkembang luar biasa. Menjadi perusahaan itu banyak anak perusahaan yang puluhan, saudaraku. Besar-besar. Maka menjadi omsetnya menjadi triliunnya luar biasa. Bayangin, sampai yang namanya memiliki seorang pimpinan mengambil daripada seseorang yang memimpin sebuah posisi di pemerintahan Singapura yang besar. Dia pemimpinnya, terus pensiun. Itu yang memimpin di perusahaan ini diberikan pekerjaan yang persis seperti kita Singapura. Berarti petinggi pejabat Singapura itu bekerja sama dia, tapi pensiun ya saudaraku. Itu dipimpin oleh lulusan SMA. Karena dia vice presiden, presiden director di beberapa perusahaan dan selalu udah lu di sini ya sebagai vice presiden, dia selalu ya aja, ya terserah aja gitu. Kalau menolak nggak boleh, bosnya itu kuat dan keras sekali keinginannya. Dah, lu ini ya ke notaris tanda tangan, nanti dapat saham kosong sekian. Saham kosong itu apabila perusahaan untung, itu diberikan, keuntungan itu dibagikan. Kalau 100 miliar, itu bagian dia kalau dapat 5%, dia dapat 5 miliar. Dari banyak perusahaan, selalu dia dipasang, ada pembawa hoki dan penyelesaian masalah, saudaraku. Sampai putra mahkota yang dari kecil sekolah di Amerika, saudaraku. Lulusan Amerika semua anak-anaknya itu. Dan itu master-master semua. Dan pinter-pinter mengendalikan perusahaan. Jagoan semua perusahaan di tangan anaknya jadi jauh lebih besar dari bapaknya. Tapi malah pembantu bapaknya itu diminta terus. Diperpanjang 2-3 tahun. Tapi beliau nggak mau. Nggak, izinkan saya menikmati hidup. Kalau saya mati kerja terus saya nggak sempat nikmati. Ya benar juga sih. Sampai ngomong memelas dia itu. Izinkan saya menikmati hidup. Jangan saya kerja di perusahaan ini terus. Kerjanya itu di atas 40 tahun, saudaraku. Tapi memang perusahaan ini
mendapatkan betul-betul keuntungan, keberuntungan dari orang satu ini. Ini diakui sampai perpisahan itu yang memberikan statement putra mahkota itu ngomong bahwa perusahaan ini memiliki spirit orang ini. Bos pun sama. Padahal orang biasa. Kenapa? Karena dia hidup seperti Zakaria. Dia seperti Yusuf. Selalu berdoa. Khususnya istrinya. Minta sama Tuhan. Saya punya kesaksiannya saudaraku. Nah, yuk kita lanjut lagi. Apa yang Tuhan buat lagi untuk kalau punya pribadi seperti Zakaria. Supaya teman-teman semua tetap bertekun dalam doa dan melakukan apa yang dilakukan Zakaria, Tuhan lakukan apa yang dia lakukan untuk Zakaria. Dan teman-teman yang belum, ayo tetap duduk, mulai minta sama Tuhan. Sampai pada waktunya Tuhan jawab temui kita. Tolong ditampilkan ayatnya. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Langsung Tuhan tetapkan panggilan perusahaan itu. Nah, orang ini dipakai untuk tangannya keluarga, sanak famili semua mendapatkan berkatnya. Dan hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja yang bukan dari golongan mereka. Mendapatkan persis seperti yang diberikan pada Yohanes. Panggilan Allah untuk pekerjaan saudara. Panggilan Allah untuk pelayanan saudara. Panggilan Allah untuk rumah tangga saudara. Mungkin jadi contoh teladan menasihati istri, menasihati suami, menasihati perkawinan, menasihati seks yang sehat, dan sebagainya. Termasuk anak-anak saudara. Menjadi berkat di gereja, melayani sekolah minggu, melayani di kaum remaja, berbagi firman, dan sebagainya. Salah satunya Tuhan tetapkan panggilan pelayanannya loh saudaraku. Detail garis itu saudaraku. Dari hidup tidak rusak. Sampai sekarang kita dengar pelayanannya. Tolong ditampilkan ayatnya. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Tuhan langsung ngomong lanjut lagi hasil daripada pekerjaan saudara. Hasil dari pelayanan saudara, hasil dari keluarga yang saudara bentuk, hasil dari anak-anak yang saudara miliki, hasil daripada sekolah di mana saudara sekolah. Dari pelayanannya sampai hasilnya. Karena Yohanes membawa hasil, anak-anak berbalik kepada bapak-bapak, bapak-bapak beralih kepada anak-anak, lalu orang durhaka berbalik kepada Tuhan. Itu apakah nggak sepanjang jalan hidupnya? Termasuk pelayanannya saudaraku. Yang dilahirkan dari aib yang menekan sekian lama, mandul yang diangkat. Hari ini saudara nggak punya apa yang saudara minta sama Tuhan. Nanti pada waktunya Tuhan akan lahirkan, saudara harus sabar tekun berdoa. Walaupun sampai pada titik terendah, sudah tidak akan lagi. Tapi itu Tuhan akan berikan sampai kepada hasilnya, sampai kepada bagaimana Tuhan jaga, sampai pada bagaimana pelayanannya, menjadi berkat sampai gimana, sampai yang rohaninya. Terlalu banyak yang Tuhan kerjakan cuman menjawab doa saudara. Oleh karena saudara tekun berdoa seperti Zakaria, sanggup menanggung aib demikian lamanya. Menanti settingan Allah tepat pada waktu, situasi, keadaan, dan sebagainya. Di mana Allah saat itu muncul seperti fajar pagi hari. Dia utus malaikatnya, dia utus seseorang, dia utus pengkhotbah,
dia ngomong melalui gembala saudara, ngomong melalui rekan saudara, apapun itu, saudara tahu itu dari Tuhan. Dan itu ada yang langsung terjadi, Zakaria bisu. Tetapi Allah menetapkan yang sudah jadi di depan, itu sampai titik kita dengar hasil. Yang pertama untuk Tuhan, yang kedua untuk bagaimana hasil yang dikerjakan itu. Membawa hati bapak-bapak pada anak, anak kepada bapak, dan membawa orang-orang durhaka kembali kepada Tuhan. Luar biasa saudaraku. Yuk kita tutup ayatnya. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Ini mulia sekali saudaraku. Hasil doa saudara yang Tuhan beri itu menyiapkan umat yang layak bagi Tuhan. Jadi yang saudara kerjakan menyiapkan buat orang-orang itu untuk Tuhan. Mungkin ada keluarga yang ditolong, itu akhirnya anaknya menjadi hamba Tuhan. Saya diberkati 13 tahun, menjadikan saya seorang hamba Tuhan hari ini. Yang memberitakan Injil sudah 31 tahun. Full time melayani Tuhan, tidak bekerja 31 tahun. Ada beberapa hamba Tuhan, ada beberapa keluarga. Gara-gara Zakaria berdoa. Sanggup menanggung aib, tekanan dia tanggung. Lalu pada waktunya Tuhan beri jawaban, Tuhan ceritakan detail. Sampai yang paling mulia. Menyiapkan umat bagi Tuhan. Yang saudara kerjakan dari pekerjaan saudara, bantuan saudara, gaji yang diterima oleh karyawan saudara. Itu akhirnya melahirkan kebenaran. Ada orang itu lalu mulai ke gereja, ada yang kembali ke gereja, ada yang tiba-tiba melayani Tuhan. Oleh karena saudara memenuhi kebutuhan hidup mereka. Itulah Yusuf. Yusuf itu tangan Tuhan menyertai setiap apapun yang dikerjakan Yusuf. Akhirnya hasil daripada yang Yusuf kerjakan menyiapkan tempat tinggal buat namanya keluarganya yang menjadi umat Tuhan yang besar. 12 suku Israel. Luar biasa ya saudaraku ya. Sampai titik ini kita belajar. Dan itu sudah jadi ketika Tuhan berfirman. Bagian kita sekali lagi tekun berdoa. Mungkin waktunya lama dan tidak ada saran penunjang apapun untuk bisa itu jadi dijawab sama Tuhan. Mandul sampai usia tua, usia lanjut. Tetapi tekun berdoa, hidup saleh. Tetap hidup di jalan Tuhan. Tetap mengingini Tuhan. Sehingga ketika tiba saatnya settingan Tuhan terjadi, itu berentetan sampai mempersiapkan yang mulia bagi Tuhan. Betapa besarnya arti sebuah doa yang sungguh-sungguh dinaikkan dengan tekun. Betapa berartinya permintaan seorang anak Tuhan atau hamba Tuhan ketika dia tidak memiliki sesuatu di mana membuat dia menjadi malu. Tetapi ketika Tuhan beri menjadi milik kepunyaan Tuhan sampai akhirnya mempersiapkan yang mulia buat Tuhan. Sehingga doa saudara, permintaan saudara, kekurangan saudara itu alat bagi Tuhan untuk melahirkan, menetapkan, menjadikan sesuatu yang mulia ujungnya buat Tuhan. Di mana Tuhan melindunginya dan itu sudah jadi. Cuman karena doa dan minta apa yang tidak dimiliki. Tapi syaratnya hidup saleh dan bertekun dalam doa, hidup terus benar terhadap Tuhan, terhadap sesama. Zakaria
membina hubungan yang romantis, yang manis dengan Elizabeth, yang dinikahinya, yang memberikan aib, yang tidak punya anak sekian puluh tahun. Tidak memandang rendah tapi hubungan manis. Pada akhirnya ketekunan dalam doa, ketekunan berhubungan manis, yang mandul jadi meteng, katanya orang Jawa. Hamillah Elizabeth walaupun udah lanjut. Ternyata mereka itu cinta kasihnya tidak luntur, berhubungan intim sampai lanjut. Walaupun tidak punya anak, ditekan, dihina karena mandul. Begitu Tuhan bekerja, hinaan itu terangkat. Sampai titik menyiapkan segala sesuatu yang mulia buat Tuhan. Jadi doa kita itu alat bagi Tuhan. Kekurangan kita, pijakan Tuhan untuk membuat segala sesuatu yang mulia buat kita. Bukan buat Tuhan. Sehingga permintaan saudara yang saudara nggak nyangka sampai sejauh itu dibawa Tuhan. Yang kembali lagi harus tekun. Walaupun dalam tekanan. Walaupun mustahil. Yang saudara ingini, yang saudara tidak miliki, yang mempermalukan saudara. Amin saudaraku. Tuhan Yesus berkati. Biarkan renungan hari ini membangkitkan semangat kita. Renungan hari ini mengembalikan kita kembali untuk berdoa tekun, hidup soleh. Untuk menerima jawaban Tuhan di dalam kekurangan kita yang mempermalukan kita. Malah dipakai Tuhan sampai titik menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan. Sehingga kita ini adalah alat untuk kemuliaan bagi Tuhan. Luar biasa. Kekurangan kita, aib kita, itu cuma cara Tuhan untuk memakai kita. Seperti Yusuf yang dijadikan budak, lalu jadi nabi, lalu jadi Perdana Menteri. Tapi Perdana Menterinya cuma dipakai, budaknya dipakai, nabinya dipakai, proses belajar, lalu mempersiapkan umat Tuhan yang besar, dari keluarganya yang ditampung, lalu beranak pinak menjadi budak, keluar dari Mesir, lalu menjadi umat milik kepunyaan Tuhan sampai hari ini. Sehingga nubuatan tentang Israel digenapi sampai hari ini. Demikian juga nubuatan untuk saudara dan saya. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih saudaraku.